Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar Radio Republik Indonesia yang berkesempatan hari ini telah bersama dengan kami dalam acara Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini di hari Selasa 16 September 2025 dan pastinya senang sekali saya Rulis Proyeko dapat bersama dengan Anda dan Anda pun yang menyimak siaran kami melalui radio konvensional ataupun juga melalui live YouTube channel di RRI Malang Official. Kami aturkan selamat pagi untuk Anda. Kami sampaikan selamat datang di Mutiara Pagi. Semoga pagi hari ini kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Ustadzah Hajah Maisaroh SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadzah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Ruli Betul, Suprayogo. betul. Alhamdulillah saya baru pertama ditemani ini. Betul sekali. Sehat-sehat Ustadzah? Alhamdulillah, insya Allah, amin, amin. Baik, dan pastinya juga pendengar, hari ini kita membahas tentang topik terkait dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini merupakan sebuah bahasa yang sudah cukup akrab di telinga kita, tetapi saya yakin akan ada banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan dan pastinya juga pelajaran yang akan kita dapatkan. Untuk Anda, kami juga nantinya mempersilahkan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di telepon kita di 495850 ataupun juga di WhatsApp di nomor 0815560915 untuk bisa bertanya dan juga memberikan tanggapan terkait dengan tema kita hari ini. Untuk mengawali Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, kami persilakan kepada Ustadzah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Kami persilakan. Terima kasih Mas Ruli dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah masih terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang besar, nikmat yang tak terbilang, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga saja kesehatan yang kita dapatkan ini akan terus mampu membimbing hati kita taat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambahkan dan senantiasa dalam ampunannya. Kalau toh ada para pendengar yang diuji oleh Allah dan keluarga dengan sakit, semoga sakit itu akan menjadi penghapus dosa panjenengan semua dan dimudahkan oleh Allah mendapatkan obat terbaik untuk kesembuhannya. Insya Allah. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya sampai dengan kita-kita. Fa insyaallah yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian, pada pagi hari ini kita sharing filosofi hidup ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Fa insyaallah filosofi ini yang memang diajarkan oleh Allah dan juga dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari, bahwa tentang kesabaran, perjuangan, dan berkorban di dunia ini adalah fa insyaallah nanti untuk mendapatkan
atau mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ya. Karena itulah bahwa sesungguhnya kenikmatan sejati di dalam kehidupan kita itu memang harus diraih dan insya Allah dapat teraih setelah perjuangan dan pengorbanan. Kita rasakan semuanya bahwa hidup di dunia ini kan adalah ladang ujian. Maka kita harus siap bersusah payah di dunia ini. Fa insya Allah nanti demi menuai kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya tidak banyak mengeluh, tidak banyak apalagi maksud saya mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ngene to ya uripku ini sangsara ora karu-karuan ya. Sehingga menyalahkan di sana sini. Padahal pada hakikatnya memang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, semuanya ada ujiannya. Jadi tidak harus bersantai-santai terus. Karena setiap diri, setiap jiwa, ya pasti akan mendapatkan keujian sebagaimana ini sekolah ketuhanan gitu ya. Sekolah spiritual kita ini setiap hari pada hakikatnya ya. Pasti ujiannya bisa berupa kehilangan, penderitaan, kesulitan. Nah, untuk apa? Ya, karena memang Allah ingin menyaring siapa yang benar-benar beriman. Ini sudah sering menjadi hafalan kita, kajian-kajian kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kan di surat Tabarok atau surat Al-Muluk ayat 2 ini. Namun demikian, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta untuk menyulitkan manusia. Bukan. Dengan kebesaran dan rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan solusi, jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi supaya tidak ragu-ragu, diulangi lagi oleh Allah. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Karena itulah jelas para pendengar sekalian, siapapun yang sempat mendengar ini semuanya, kajian kita pada pagi hari ini, banyak rasa di antara kita. Entah itu sedih, susah, bahkan ada yang gundah gulana. Nah ini jangan sampai terjadi. Bukankah kita pagi-pagi ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar. Setelah kita bisa bangun tadi, alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sehingga bisa menunaikan kewajiban kita. Bisa sholat malam, apalagi bisa bertilawah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Dan ini tidak akan ada rasa gundah, karena hatinya menjadi tenang.
Dan surat Al-Insyirah itu harus betul-betul diyakini. Ya. Tidak hanya sekedar kemudian menjadi hafalan saja. Yakin yakinnya. Karena segala sesuatu adalah ada prosesnya. Dan proses kesulitan diikuti kemudian kemudahan, maka itu adalah sunatullah. Karena itu yang harus ada di dalam diri dan dada kita adalah kesabaran dan yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan setelah itu akan mendapati akhirat sebagai tujuan hidup yang sejati yang kekal di sana. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan Mas Ruli, bahwa dunia yang sementara ini sekali lagi memang penuh lika-liku. Kadang terbersit ya, kita ini sudah menjalankan syariat, melakukan kebenaran, tetapi kok malah besar-besar ujiannya. Sedangkan mereka yang enak-enak bahkan yang dolim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah diberi kenikmatan. Dan itulah yang namanya bagian dari ujian ini. Sehingga tidak perlu bersedih. Jangan-jangan orang-orang yang dengan kenikmatan, dengan bermewah-mewah yang dibiarkan saja oleh Allah, itu menjadi istidrat bagi mereka. Nanti kalau tiba-tiba sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kemudian dihinakan, summa na'udzubillah min dzalik, dan itulah baru mereka rasakan. Maka kita dengan hari-hari kita yang tidak henti-hentinya berusaha untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian berjalan meniti kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang Allah akan memberikan balasannya nanti. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya tadi, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, inilah yang dikatakan awal tadi, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu, mengekang segala hawa nafsu yang tidak diumbar begitu saja, tetapi ya nanti akan bisa mendapati berenang-renang kemudian, bersenang-senang kemudian di akhir nanti yang senantiasa kita harapkan. Dan fa insya Allah kebenaran janji Allah itu diiringi dengan terus mohon padanya, Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika minas sakhati minar nar. Karena pada hakikatnya ya memang siapa saja yang ingin mendapatkan surga itu sebenarnya secara harga itu
adalah lebih murah. Tetapi yang mahal itu bagaimana mencapainya, untuk masuk ke dalamnya. Karena harus menahan segala hawa nafsu dan berjuang melawan kenyamanan-kenyamanan yang menggiurkan, tetapi itu yang mencelakakan. Sedangkan neraka, ya, yang banyak orang membeli dengan berapapun dibeli, dalam artian dengan berzina, minum minuman khamar yang semuanya itu dengan harga yang tidak murah, ya. Tetapi sangat mudah mendapatkan, yaitu karena hawa nafsunya sudah diumbar sehingga masuk ke dalam neraka itu adalah sudah ada di hadapannya. Summa na'udzubillah min dzalik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang disukai. Dan surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Kiranya untuk meniti jalan ke jannahnya Allah memang tidak mudah. Harus penuh dengan pengorbanan, bahkan air mata. Maka air mata yang berupa penyesalan, permohonan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang juga menjadi jalan menjananya Allah. Diikuti dengan kesabaran. Walhasil fa insyaallah hasilnya nanti adalah berenang-renang ke tepian. Bersenang-senang nanti di kenikmatan abadi yang tak terbayangkan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, atau juga di hadis riwayat Muslim sampaikan bahwa ajaban la amril mu'minin inna amrohu kullahu khairu wa laisa dzaka la ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jiwa yang sabar akan senantiasa hatinya tenang, tatmainul qulub, ya. Karena ia tahu semua ujian ada hikmahnya dan yakin bahwa nanti akan mendapatkan kebahagiaan hakiki yang menanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para pendengar sekalian, apapun keadaan kita dengan berbagai ujian ekonomi, sakit, keluarga, dan sebagainya, bahwa itu adalah masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti apapun yang kita dapati, Allah akan memberikan sebanding dengan besarnya ujian itu. Inna idhomal jazai ma'a idhomil bala. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiyah falahu ridha wa man sakhita falahu sakhot. Sakhot tuh. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian.
Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, ya maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Para pendengar, semakin besar ujian, semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Sebagaimana ibarat pohon, semakin menjulang, kena angin itu semakin kencang kibasannya. Lain beda kalau pohon masih setengah meter, 1 meter gitu kan, goyangannya masih. Tapi kalau semakin tinggi, ya apalagi kena angin ribut, semakin besar guncangannya. Tetapi karena akarnya kuat, batangnya juga kuat, akan bisa. Nah itulah akar kuat, batang kuat itu adalah tauhid yang kokoh, akidah yang mantap, diikuti dengan kesabaran, tetap pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap berlindung dan tidak meminta pertolongan pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu, dan semoga itu kita semua akan bisa mendapatinya, yaitu berenang-renang ke tepian, nanti ada bersenang-senang kemudian, karena insya Allah segala kesedihan itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tetapi Allah kan memerintahkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan bersedih, jangan berduka. Atau wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa insya Allah sebenarnya kalau kita senantiasa dalam kesabaran, maka itulah tiket menuju kemuliaan di hadapan Allah. Dan air mata perjuangan ini, itulah nanti yang akan berubah menjadi senyum abadi, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Fa insya Allah. Sekali lagi para pendengar sekalian, jangan mudah kecewa, jangan mudah berputus asa. Kita terima apa yang diberikan oleh Allah, karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah lalai atau lupa dengan janjinya. Dan itulah keberadaan dan keyakinan orang-orang yang beriman dan percaya pada hari akhir. Insya Allah nanti balasannya adalah yang terbaik. Fa insya Allah jannatul yamawa. Ngaten Mas Ruli. Baik, Ustadzah, terima kasih telah memberikan mukadimah di kesempatan hari ini. Dan sekarang giliran Anda, para pendengar Radio Republik Indonesia Program 1, untuk bisa bertanya ataupun juga memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadzah tadi. Ini sudah ada yang bergabung, Ustadzah. Sepertinya ini ada Pak Suhoirianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Tinggi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko Irianto. Suho Irianto. Tinggi. Nggih. Monggo. Nggih, silakan, Pak. Mau saya tanyakan soal masalah tadi, saya juga sesuai apa penjenengan mukadimahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang ini yang saya tanyakan soal masalah, saya baca di Al-Quran, di surah Al-Isra ayat 85. Bunyinya begini. Ayat berapa, Pak? Dulu ya malu ala sakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahdah sabila. Ini sing ingkang kula tangetaken soal masalah jalan yang benar itu bagaimana.
yang kita kerjakan di dunia ini. Umi, karena apa? Dengan artinya surah yang saya baca, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui yang lebih benar jalannya. Ini tuh Umi, ingkang kula tangan-tangan mohon pencerahannya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhairianto. Silakan Ustazah. Ya, oke, itu yang ada di surat Al-Isra ayat 84 itu, kul ya malu ala sakilati farrobukum faman huwa ahda sabila. Bahwa memang setiap manusia berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan masing-masing ini adalah apa yang memang diberikan oleh Allah. Watak halus, watak kasar, keras kepala, dan sebagainya. Nah, ini adalah, tetapi tidaklah tetap sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten maaf, salah satu contohnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan termasuk keras, mudah emosi, ya. Sampai tidak terasa tangannya ini adalah sampai di saat memukul seseorang terlalu keras sampai meninggal dunia. Tetapi ya tetap menuju jalan Allah, yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah jalan yang benar dari segala apa yang ada di hadapan kita adalah tetap mengikuti jalan Allah. Jalan Allah yang paling utama adalah meminta apapun, pertolongan apapun, dalam kesulitan apapun, tidak kepada yang lain tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang kurang bersabar, misalnya sakit, belum sembuh-sembuh, akhirnya istilahnya ke dukun atau dengan alternatif yang itu membawa kemusyrikan dan sebagainya. Termasuk kemudian yang kurang sabar dengan segala penderitaan yang diberikan oleh Allah, kesulitan ekonomi, ya langsung jalan pintas mengambil hak orang lain. Nah, inilah contohnya jalan kebenaran itu adalah senantiasa tetap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu. Berusaha, dan fa insyaallah tadi seperti ayatnya fa inna ma'al usri usra. Setelah kesulitan itu maka diikuti akan kemudahan. Dan ini memang tidak, Pak Suhrianto dan para pendengar sekalian, apa yang terjadi pada diri kita masing-masing tidak sak-dek gitu. Tapi ada yang memang suatu saat memang Allah langsung memberikan. Tapi ada yang juga merupakan sebuah proses. Dan inilah nilai-nilai yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa nanti yang akan paling baik amalannya, siapa yang perjuangannya begitu gigih, ya sehingga tetap ada jalan Allah. Contoh lain yang gamblang, bagaimana Bilal bin Rabat itu dalam kesulitan kehidupannya sebagai budak sampai disiksa seperti itu, tapi tetap ada jalan kebenarannya, yaitu tetap mempertahankan akidahnya walaupun disiksa. Sehingga Allah memberikan jalan keluarnya apa? Akhirnya bisa ditebus oleh Umar bin Khattab sehingga menjadi bebas. Nah, itu salah satu contohnya. Fa insyaallah memang sangat berat, termasuk juga Nabi Ayub sampai diusir oleh penduduk, bahkan istrinya sendiri meninggalkannya, tetapi tidak berhenti untuk memohon pada Allah semata, ani masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang beri aku penyakit, tapi Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Akhirnya semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak contoh-contoh seperti itu. Segala kesulitan, hendaknya kita mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
semata. Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatunya yang sesuai dengan pembawaan masing-masing seorang hamba itu. Ngaten nggih Pak Sohiryanto. Suhoirianto. Baik, ini juga sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita. Pak Permadi saat ini sudah bergabung. Selamat pagi Pak Permadi. Assalamualaikum Mas Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Permadi. Ini Ustazah, saya terkesima tentang surat Al-Insyirah tadi. Mohon maaf Pak, boleh radionya dikecilkan terlebih dahulu Pak? Ini sudah ya. Oke, silakan Pak. Ini Ustazah, saya terkesima oleh ayat surat Al-Insyirah tadi, bahwa misalnya dalam kesulitan ada kemudahan. Oleh karenanya antitesanya bagaimana Mas Ruli ingin saya tanyakan berkaitan dengan lahwan walaiban itu. Karena seperti ada gium di depan tadi memang memberi motivasi. Endingnya insya Allah kita yang mengantonginya. Oleh karenanya dengan antitesa kadang-kadang kita pesimis tentang lahwan walaiban itu bagaimana? Karena Allah sendiri kalau memberi motivasi pasti wa tukhliful mi'ad. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan dapat pencerahannya Ustazah. Izin Rasulullah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Permadi. Terima kasih. Jadi memang itu tadi yang salah satu pembawaan keserakahan manusia itu ya. Lawan ini. Terlalu hubudunnya tadi. Sehingga lupa. Tapi insya Allah siapapun kemudian yang masih mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan-peringatan yang diberikan boleh jadi berupa kehilangan ataupun kebakaran dan sebagainya, kemudian dia kembali lagi kepada jalan Allah. Nah, karena itulah maka sering ini kami sampaikan yang menjadi daya tarik panjenengan fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, bahwa memang usronya itu adalah merupakan isim ma'rifah, yaitu yang istilahnya terbatas. Kesulitan itu pada hakikatnya terbatas. Tapi yusronya itu adalah isim nakirah yang tidak ada alif lamnya. Jadi pada hakikatnya dengan keyakinan termasuk tadi Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya, pada hakikatnya susunan dari fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, dari satu kesulitan itu maka Allah akan memberinya banyak jalan keluar. Karena itulah maka ayat surat insya Allah At-Talaq itu bahwa yang dinamakan 1000 dinar itu wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa saja yang bertawakal kepada Allah pasti ada jalan keluar dengan mendapatkan balasan atau rezeki yang tiada disangka-sangka. Dan seperti dikatakan tadi, rezeki itu Mas Ruli, para pendengar, tidak hanya berupa fulus saja, tapi banyak rezeki yang tidak kita sadari. Termasuk kita tidak pakai oksigen dan sebagainya ini, termasuk kita dalam pertemuan di udara ini juga berkedip ini, ya tidak terasa nikmat yang begitu besar. Ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain-lain yang tidak ternilai. La tuhsuha, tidak bisa kita menghitungnya. Ya, terima kasih Pak Mermati. Ya, semoga itu tambahan kita bahwa betul-betul kesulitan itu adalah dikatakan terbatas, tetapi yusronya kemudahan itu tidak terbatas. Jadi banyak sekali jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Yeah. Baik.
Selanjutnya ada juga yang bergabung bersama dengan kami hari ini, Pak Daman Huri di Belimbing. Pak, mohon radionya dikecilkan dulu, Pak Daman Huri. Wabarakatuh, Mas Ruli. Oke, sebentar Pak, radionya boleh. Saro, semoga sehat selalu. Oke, Amin. amin. Mas Ruli dan Umi, gini kan sesuai tema tadi ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gimana kalau kita lihat sekarang ini kan nuwun sewu ya Umi ya. Kalau kita lihat situasi global dan lokal, kalau kita rakyat ini sudah berakit-rakit dahulu, bersusah-susah, kemudian dan senang-senang di belakangnya ini kan sudah sering merasakan. Gimana kalau istilahnya kita ini negara kita ini harusnya para pemimpin kita akan menyontoh suri toladan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kenyataan 90% umat Islam di Indonesia ini, kalau kita berbicara pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, saya kira akan berhasil. Negara kita ini kaya, Umi. Tapi karena kebijakan yang salah, kemudian aturan yang salah, lalu oknum-oknum, kita bicara oknum ya, oknum-oknum para pejabat kita yang bergaya higienis, bergaya hedons, dia berjoget-joget di atas penderitaan rakyat. Gimana menurut pandangan Umi? Rakyat ini sudah susah-susah, sudah bayar pajak, sudah, tapi kenyataan dimanfaatkan tidak baik, dolim kepada rakyat. Gimana menurut pandangan Umi di surat Al-Hujurat tadi? Terima kasih Mas Ruli, mudah-mudahan sehat selalu, salam anti korupsi, tetap berjuang untuk rakyat. Terima kasih Pak Daman Huri. Kami persilakan untuk bisa menyampaikan tanggapan. Jadi jelas pada hakikatnya setiap diri akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dilakukannya kan. In aksantum falaha. Siapa yang berbuat baik ya kebaikan pada dirinya. Siapa yang dolim akan mendapatkan. Ya. Sehingga kalau secara global maupun lokal dikatakan banyak penderitaan, maka tetapi mereka masih pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang dinamakan sakit-sakit berdahulu, tetapi masih pada jalan kebenaran, tidak kemudian dengan gerusa-gerusu, bahkan kemudian sampai menganiaya diri sendiri dan kemudian bersama-sama ya. Tetapi bagi orang yang tadi tetap pada hedonisme dan sebagainya, sampai kemudian mendolimi tidak hanya seorang tapi berjamaah, maka yakinlah Allah akan memberi balasannya. Allah tidak akan diam. Allah Maha tahu segala sesuatu. Semuanya pasti dibalas. Selain fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas itu nanti. Cuma saja mungkin yang yaitu tadi kan butuh kesabaran kita, dalam artian menunggu mana balasannya Allah itu. Kalau tidak hari ini, tidak esok, tidak lusa, tetapi yakin balasan itu. Dan itu sudah terlihat satu persatu balasan secara hukum dan kemasyarakatan bisa terlihat. Yang dulu bermegah-megah, bersenang-senang, akhirnya juga kan menjadi kehormatannya runtuh di hadapan, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Nah itu merupakan balasan, ya belum lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jadi itulah menurut kami Pak, semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Maka tetaplah kita, yang dikatakan orang kecil ini, kita pada jalan sesuai yang kita, aturan yang kita lakukan. Kalau toh mereka ada oknum yang tidak sesuai aturan, maka secara kenegaraan maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan lebih keras menegurnya atau hukumannya. Begitu. Nggih, ngapunten Pak Daman Huri.
Oke, baik seperti itu ya. Dan ini sepertinya ada satu penelpon terakhir yang bergabung bersama dengan kita di sini. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Abdurrahman Bisukun. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rahman. Lama nggak gabung saya. Nggih. Begini Ustazah, bagaimana kita mempunyai keinginan memiliki punyaan orang lain. Kadang-kadang sampai doa, ya Allah, mudah-mudahan di sana nanti bisa bertemu. Dan lagi pula yang punya ini dolim. Seperti begini ya, jelasnya begini loh saya. Bagaimana kalau kita menginginkan istri orang lain, sedangkan yang punya istri itu adalah banyak melakukan kedolim. Padahal kita suka sampai doa-doa, doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di akhirat sana bisa bertemu dan bersatu. Ya itu hukumnya bagaimana Ustazah? Kalau kita mempunyai keinginan seperti itu, apakah kita dosa atau bagaimana? Karena kita menginginkan pun tidak di dunia, tapi berdoa juga kepada Allah. Karena dia tahu bahwa yang punya atau yang suaminya itu jelas dolim, yang tidak mau menjalankan apa-apa. Tapi jangan istrinya itu adalah orang yang solihah. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang aneh bagi semua orang yang mendengarkan, kok ada pertanyaan seperti ini. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah diakui aneh ini ya. Pengen istri orang lain ini. Insya Allah begini pokoknya intinya Pak. Siapa-siapa yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan bisa bertemu. Bertemu di mana? Di dalam kebaikan nanti yang bersenang-senang di dalam jannahnya Allah. Cuma saja insya Allah secara apa yang disampaikan oleh Rasulullah kan juga, kalau memang itu di dunia tidak suami istri, ya di sana tidak, tapi ya bertemu, ya bertemu di sana, tapi bukan sebagai insya Allah bukan sebagai suami istri. Kalau berdoa saja doanya begini ya, semoga sekarang dia didolimi suaminya, eman-emaniku, piantuniku, ya nanti Allah akan berikan balasannya terbaik di sana. Pak, insya Allah kita bertemu di sana. Nah, seperti doa kita kan minta kepada Rasulullah supaya nanti bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian menjadi suami istri di sana, kecuali kalau memang yang jomblo-jomblo, ya Allah nanti saya pertemukan sana dengan bidadari-bidadari yang terbaik. Jadi seperti itu Pak, ya. Nah, jadi kalau mendoakannya supaya bertemu adalah nanti sama-sama dalam jannahnya Allah, saya kira ya sah-sah saja. Tetapi tadi kan jenengan juga tidak berdoa supaya nanti menjadi bidadari saya di surga. Nanti beliau yang termasuk yang suaminya dolim-dolim itu, ya contohnya juga Fir'aun. Nah, ini kan tidak mungkin juga akan bertemu lagi dengan istrinya sewaktu di dunia ini karena sudah jauh tempatnya nanti. Allah akan memberinya ganti yang lebih baik, ya. Begitu ya Pak Rohman, insya Allah termasuk siapapun kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang dengan kesulitan masing-masing tetapi tidak menyalahi aturan Allah dan tidak menyekutukan Allah, insya Allah karena selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan bertemu nanti. Walaupun saya juga tidak pernah bertemu dengan Pak Rohman, ya, tapi insya Allah dalam kebenaran jalan-jalan Allah dinul Islam, insya Allah kita akan bertemu nanti di jannahnya Allah. Amin. Insya Allah. Yeah.
Baik Ustadzah, karena memang sudah keterbatasan waktu, walaupun ini juga sudah ada beberapa penanya, tapi mohon maaf, mungkin bisa di lain kesempatan bisa kita bahas pertanyaan yang Anda sampaikan. Ini Ustadzah kami persilakan untuk bisa menyampaikan penutup untuk tema kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Mas Ruli, terima kasih juga Alhamdulillah kepada seluruh pendengar, Pak Sukrianto, Pak Permati, Pak Damar dan Pak Rohman dan yang lain dan yang belum bisa kerja, mohon maaf. Insya Allah masih Allah akan memberikan kesempatan dan usia yang barokah, akan tetap ketemu setiap Selasa, ya, sehingga walaupun memang dunia tempatnya lelah, kecewa, berjuang, menangis, bahkan sampai jatuh berkali-kali, tetapi selama kita tetap bertahan pada jalan Allah, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat nanti. Insya Allah harus yakin, tetapi juga jalan yang benar harus tetap kita tempuh, yaitu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang harus kita ibadahi dan tidak disekutukan dengan siapapun. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang muflih, yang menang dan selamat dan mendapatkan catatan terbaik di sisi Allah. Insya Allah. Terima kasih Mas Ruli dan semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kefakiran ilmu kami. Masyaallah, semoga tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ustadzah Hajah Maisaroh SPD, yang telah yang pastinya bersama dengan kita semuanya di acara Mutiara Pagi hari ini. Semoga yang disampaikan Ustadzah tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, semoga bisa terjawab di lain kesempatan. Rulis Proyeko pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.